Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap keluarga besar dari almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum sahibul haul, guru kita semuanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, utamanya sahibul majlis Al-Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan segenap keluarga beliau yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau fisihatan wa afiyah insyaallah. Dan segenap para alim ulama, para habaib yang lainnya, para kiai dan semuanya yang untuk menyingkat waktu tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Semoga para habaib, para ulama kita Allah panjangkan usianya insyaallah fi sihhatin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sebenarnya bukan tausiah, kesimpulan aja udah. Tadi kita udah dengar banyak tentang Habib Ali, dengar banyak tentang Habib Salim. Sekarang pertanyaannya, pulang mau ngapain? Kita udah dengar banyak tentang Habib Ali bin Abdurrahman, bagaimana beliau itu kealimannya bukan didapat dengan karena terlena atau apapun juga, akan tetapi kesaksian dari orang-orang yang soleh. Begitu juga Habib Salim bin Abdullah Syatiri juga sama. Pertanyaan kita, ini sekarang kita pulang mau ngapain? Kalau kita memang cinta dengan mereka, maka nasihat ulama, ucapan al-mar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Maka makna mencintai di dalam hadis itu bukan cinta hanya sekedar ngaku, tapi makna mencintai di dalam hadis itu adalah cinta dengan bukti, usaha untuk mengikuti dan meneladani. Kalau persis kita mau niru Habib Salim, mau niru taraweh dari awal isya sampai subuh, jangankan mau niru, bayangin aja udah nggak kuat. Betul apa betul? Bayangin aja kita udah nggak kuat. Tapi kalau Anda cinta, maka Anda paling tidak, kalau beliau terawihnya seperti itu, saya minimal tiap malam nggak ninggal terawih. Udah pokoknya kita niru orang-orang saleh semampu kita, maka kurangnya nanti ditutup dengan rasa cinta kita semuanya. Dan insya Allah kita dibarengkan bersama dengan mereka di dunia ini sampai di akhirat nanti. Insya Allah, amin ya rabbal amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu pulang bawa cinta dan semangat untuk meniru dan meneladani. Ini orang-orang soleh, Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Salim Masyatiri. Kehidupannya kita lihat gimana? Kehidupannya ya berdakwah, ya berkhidmat. Niatnya semuanya adalah waktunya digunakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun niru, jangan sampai di dalam perjalanan hidup kita nggak ada bagian khidmat pada umat Nabi yang kita ambil. Paling tidak kita udah mulai nih ngurusin masjid samping rumah kita dibuat ada jadwal ta'lim. Ini Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu hampir-hampir yang saya dengar informasi setiap majlis beliau itu yang dibuka ada kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dibuka kitab ini, ngajarin orang ini dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita mau menyampaikan, ceramah kepada umat, kalau yang disampaikan tuh omongan dari lisan kita, nggak ngaruh. Dengar masuk telinga kanan, bukan keluar telinga kiri, keluar juga telinga kanan, mental. Tapi kalau ucapannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu masuk ke hati.
Ini dulu pernah di hallnya Abdullah Haddad yang diadakan di kota Tarim. Itu ada satu ulama Habib masyhur itu menceritakan di satu negara ada satu orang dakwah pakai kitabnya Habib Abdullah Haddad di Eropa. Diterjemahkan ke bahasa yang ada di itu bahasa Inggris, lalu dibagikan ke penjara-penjara. Narapidana itu dibagiin itu kitab, kurang lebih 3.000 nuskhoh yang dibagi, 1.500 orang masuk Islam. Kalamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya kita semuanya nih ngikutin. Yang di masjidnya belum ada pengajian, ayo kita buat pengajian, baca kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, undang siapa penceramah yang lain sebagainya yang akan ngajar rutin dan lain sebagainya. Ini Habib Ali itu taklim rutin semua, taklim di sini majlis rutin, di sini majlis rutin dan lain sebagainya. Majlis haul yang semacam ini luar biasa manfaatnya. Tapi follow up dari majlis haulnya ini yang penting. Selanjutnya apa? Maka dengan taklim-taklim yang kita lanjutkan mengikuti perjuangan beliau, maka itu bukti cinta kita kepada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang soleh itu, mereka kaum solehin, derajatnya tinggi. Selain ilmunya, selain amalnya, mereka punya adab yang luar biasa. Di kitabnya Habib Salim Asyadiri, Fawaidus Syadiriyah, itu ketika dulu beliau belajar dengan Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, muhaddis Haramain. Sayyid Alawi Al-Maliki ketika belajar, di situ ada satu bagian yang unik. Yang unik dan saya masih terkenang terus dan sering saya sampaikan di ceramah-ceramah. Itu ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Fir'aun. Maka ketika itu penyihir Fir'aun kan mengawali. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, engkau dulu yang ngelempar tongkat atau kami orang yang pertama kali melemparkan tongkat kami. Maka ketika itu kata Nabi Musa, kalian dulu lemparkan tongkat. Maka mereka penyihir ini melempar tongkatnya, tongkat berubah jadi ular. Kemudian Nabi Musa dapat perintah, tongkatnya Nabi Musa dilemparin juga, berubah jadi ular yang lebih gede, ularnya penyihir-penyihir itu dimakan semuanya. Yang menarik dari peristiwa ini yang lihat banyak. Bahkan ada satu kitab tarikh yang pernah kita dengar juga, pernah kita baca juga, itu Fir'aun seumur hidup nggak pernah sakit, baru hari itu Fir'aun sakit karena lihat gedenya ularnya Nabi Musa dari tongkatnya. Sampai Fir'aun mules perutnya. Kalau kita kan mulus langganan ya. Ini Fir'aun nggak pernah sakit, baru hari itu sakit. Itu semuanya lihat bagaimana mukjizatnya Nabi Musa alaihis salam. Tapi anehnya dari semua yang lihat yang masuk Islam cuma penyihirnya Fir'aun. Fir'aun nggak masuk Islam. Masyarakat yang ada nggak masuk Islam. Penyihir Fir'aun menyatakan masuk Islam, bahkan diancam, dibunuh, tetap kokoh keislamannya. Itu makanya ada orang masuk surga padahal belum beramal soleh, ya penyihirnya Fir'aun ini. Belum beramal soleh deh, baru masuk Islam langsung diancam bunuh, tetap dibunuh akhirnya. Kenapa? Rahasia masuk Islamnya penyihir Fir'aun dikatakan sama Sayyid Alawi Al-Maliki yang dikutip di kitabnya Habib Salim Asyadiri, karena penyihir Fir'aun itu beradab kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum melempar. Itu permisi dulu, engkau dulu atau kami dulu yang ngelempar. Karena barokahnya beradab kepada Nabi Musa alaihissalam, maka penyihir Fir'aun mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir majlis, Masya Allah, yang pulang berkahnya paling gede, itu yang paling besar adabnya. Yang hadir di tempat ini, dia bersihkan hatinya, dia dengarkan ceritanya orang-orang soleh. Ini bukan, ini yang hadir bukan nggak ada yang ketika cerita orang saya bilang, wah nggak mungkin, wah nggak ini, itu nggak ada, pulang nggak bawa berkah. Ya paling cuma dapat nasi gitu aja. Tapi kalau Anda pengen pulang bawa berkah, Anda datang, Anda penuh adab, anggap semua yang hadir majlis semuanya wali, yang nggak wali cuma Anda. Itu insya Allah pulang berkahnya paling. Jadi ini orang-orang soleh itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka punya adab yang
yang tinggi. Dan adab inilah kehilangan dari kita umat Islam. Kalau kita dengerin cerita-cerita para ulama yang terdahulu, terutama khususan yang ada di Jakarta ini, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, wal Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan generasi yang berikutnya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, mereka semua kalau kita dengar kisah kesopanannya, adabnya, ramahnya dan lain sebagainya, kisah-kisah yang menyejukkan hati semuanya. Oleh karena itu, ini adzan untuk mengingatkan wajah-wajah sudah banyak yang lapar nih. Jadi insya Allah pulang dari tempat ini, masing-masing pulang bawa berkah insya Allah. Jadikan kita semuanya bukan hanya pecintanya para wali, tapi kita juga dicintai oleh para wali. Pulang dari sini pikirin gimana caranya nanti kalau kita mati, para wali akan datang dan mencari untuk menolong kita semuanya, memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan tentunya dengan kita melanjutkan warisan perjuangannya. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.